Saat ini saya berada di lajur kiri, tepatnya di depan rumah sakit Stella Maris Makassar ya. Dan ya, smart listeners, masih di rangkaian F8, tentunya ini merupakan festival yang diselenggarakan di tahun ataupun yang kelima kalinya. Dan di mana untuk event ini Smart Listeners itu mulai diselenggarakan untuk tahun 2022 itu dibuka secara resmi kemarin ya, tepatnya di hari Rabu kemarin di 7 September 2022, dan rencananya itu akan berakhir di tanggal 11 September 2022. Dan dapat kami informasikan juga, Smart Listeners, tentu Anda sudah mengetahui ya bagaimana opening ceremony kemarin itu sudah dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, Bapak Sandiaga Uno. Nah, sebenarnya itu seperti apa sih untuk secara konsep ya untuk F8 ini? Nah, untuk saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Mahyudin, Kepala Diskominfo Kota Makassar. Saya langsung aja bersama beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Mahyudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Ini tetap semangat gitu ya. Iya. Hujan tapi kita tetap memberikan informasi kepada masyarakat gitu ya. Insya Allah berkah ini hujannya. Hujan. Baik Pak Mahyudin, untuk event ataupun perhelatan F8 ini untuk yang kelima kalinya Pak. Ini sempat tertunda selama 2 tahun ya karena pandemi kemarin. Nah, untuk secara konsep mungkin dari Pak Mahyudin ini bisa menjelaskan Pak untuk F8 ini sebenarnya seperti apa Pak Mahyudin? Ya. Konsep dari F8 di tahun 2022 ini adalah mengusung tema. Gini Pak, lebih dekat dengan mic-nya. Mengusung tema Energy of Recover. Ya, ini juga sekaitan dengan tema yang telah ditentukan oleh pemerintah, tema juga yang digalakkan oleh pemerintah pusat ya. Recover Together, Stronger Together. Ya, dari tema ini adalah bahwa kami dari pemerintah Kota Makassar dalam kegiatan F8 ini mengharapkan ada semangat bangkit kembali bagi masyarakat Kota Makassar untuk bagaimana setelah pandemi ini ya bisa kembali ke kehidupan yang normal lagi. Ya, seperti kita ketahui bahwa F8 ini merupakan F8 yang kelima, ya, tetapi sempat tertunda 2 tahun karena pandemi, ya. Dan satu kebanggaan kemarin pada saat opening ceremony, ya, langsung dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Salahuddin Sandiaga Uno. Ya, ini merupakan kebanggaan kita. Dan kemarin juga itu adalah kolaborasi dari kegiatan opening ceremony ini, kolaborasi dari Kabupaten Bulukumba juga yang mana memberikan bantuan 3 kapal pinisi ya, yang digunakan untuk berlayar dari tempat dinner di KOF 8 CPI menuju ke Anjungan Pantai Losari. Ya, ini kalau kita melihat semalam yang kita saksikan, ini sangat kolosal sekali acaranya. Seremoninya ini sangat luar biasa gitu ya, dengan harapan ini bisa membangkitkan perekonomian Kota Makassar. Jadi untuk masing-masing kabupaten kota itu juga memberikan support ya. Salah satunya adalah Kabupaten Bulukumba ya, Pak Kadis. Salah satu Kabupaten Bulukumba. Baik, kemudian Pak Kadis untuk persiapannya sendiri untuk event F8 untuk tahun ini itu seperti apa sih? Itu berapa bulan sebelumnya Pak? Persiapan dari F8 ini sudah dilaksanakan dari sejak dimulainya launching oleh panitia itu sekitar bulan-bulan Mei. Bulan Mei. Itu sudah tahap persiapan. Dan sekarang sudah kita laksanakan. Kalau menurut dari Pak Mahyudin sendiri untuk opening ceremony kemarin yang dilakukan ya semalam, itu dibanding dengan opening ceremony untuk tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa Pak Mahyudin?
opening ceremony semalam itu ya, ini memperlihatkan Untuk secara konsep begitu ya, secara konsep keseluruhan. ini seperti yang saya sampaikan tadi, temanya itu energy of recover. Ya. Ya, dari tema ini memperlihatkan konsep dari opening ceremony semalam bahwa memperlihatkan semangat dari para pejuang pendahulu ya, yang diceritakan dengan 17 tubarania yang yang dipertontonkan di depan para undangan bahwa bagaimana tubarania ini di bawah pimpinan Demangalle dulunya ya, yang merupakan keturunan Raja Goa itu dengan semangat bisa menang di peperangan di tanah orang di Siam ya, dengan jumlah 17 orang ya bisa melawan sampai ribuan orang. Itu juga ada acara yang bagaimana untuk penyerahan badik, kemudian menancapkan badik. Itu kalau bisa tahu itu seperti apa sebenarnya untuk idenya dari mana? Pak Kadis? Ide sebenarnya ini adalah memberikan semangat bahwa dengan badik, penyerahan badik ini bahwa apa yang diserahkan oleh Pak Wali Kota semalam, badik ini merupakan simbol, simbol dari persaudaraan, simbol dari semangat, dan simbol dari bagaimana kita menjaga silaturahim, ya itu. Nah, dengan penyerahan simbol ini menandakan bahwa pemerintah Kota Makassar ya memberikan semangat ya bahwa Kota Makassar ini bangkit dari pandemi yang telah lalu. Ya, itu harapannya seperti itu gitu ya. Baik. Jadi untuk proses recovery-nya sendiri itu juga memerlukan waktu ya Pak Kadis ya. Dan dari kegiatan ini juga ada beberapa UMKM yang terlibat. Ya, itu bisa dijelaskan juga untuk apa saja yang terlibat, untuk OPD apa saja yang terlibat untuk event F8 ini. Dalam event F8 ini ada beberapa UMKM yang terlibat. Ini memunculkan bahwa bukan cuma semangat, tetapi kita juga bagaimana meningkatkan ekonomi dari masyarakat setelah pandemi itu berakhir. Baik. Nah, ini kan rencananya kurang lebih 5 hari ke depan ya, dimulai dari tanggal 7 sampai tanggal 11 September 2022. Nah, selain untuk UMKM ya yang ikut terlibat di dalamnya, ini apa-apa lagi yang ikut ambil peran di F8 ini? Yang ambil peran di F8 ini selain dari warga yang ada di Kota Makassar, ada juga dari beberapa negara, dari Jepang, dari Australia, juga ada dari Provinsi Jawa Barat, ada dari beberapa negara tetangga yang hadir untuk memperlihatkan. Karena dari kegiatan nanti akan berjalan ya, F8 kan itu singkatan dari flora and fauna, fashion, film, fiction writer, fruits, fine art, food and beverage, itu semua ada. Jadi secara konsep itu menggabungkan ya. Jadi ada budaya, seni, tari, musik gitu ya. Kemudian untuk wisata kuliner juga ada. Dari film juga ada. Ada dari negara Prancis mengirimkan filmnya. Ya. Jadi itu nanti ada ya. Ada. Nah, Pak Kadis, untuk sejauh ini ya, untuk perhelatan F8 ini kan pasti juga masyarakat bertanya-tanya nih, katanya itu kan akan ada banyak rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan ya. Itu mulai dari seperti informasikan juga nih, dari Pak Kadis akan ada film juga, pemutaran film, kemudian ada band ya, artis ibu kota begitu kan. Pasti masyarakat juga bertanya, ini mau bertanya untuk jadwal untuk film, pemutaran film, kemudian untuk band yang akan tampil. Itu gimana? Apakah memang langsung ada panitia khusus yang memang ditempatkan di sini atau gimana Pak? Ya ada panitia khusus yang ditempatkan di dalam anjungan Pantai Losar ini, dan ada juga yang disiapkan oleh pemerintah kota, ada namanya tim AXMI. Tim AXMI. AXMI itu artinya apa? Tanya Kak. Jadi kalau bingung di dalam tanya Kak. Nah, kalau kita lihat tim yang pakai baju warna
hijau muda. Iya. Ada tulisannya Aksmi. Asmi. Kita bingung di Anjungan Pantai Losari di lokasi F8, kita ketemu, tanya Miki itu, dia tahu. Itu berada di mana mereka? Mereka berjalan di seputar Anjungan Pantai Losari. Pokoknya Untuk mobile mereka. Ada posnya, ada posnya dan mereka juga mobile. Ya. Jadi dan berpakaian khusus, pakai warna cuma apa? t-shirt Warna apa? Warna hijau, tulisan Aksmi. Asmi. Iya. Nah itu ya Smart Listener. Jadi kalau semuanya Anda yang ingin nonton untuk peralatan F8 ini, karena itu akan ada banyak kegiatan yang diselenggarakan, apalagi di hari kedua ya, untuk hari ini ya. Baik, Pak Kadis, ini untuk F8 tadi ya, jadi secara konsep ya, kemudian dari kesiapan dari Diskominfo Kota Makassar untuk perhelatan F8 ini seperti apa? Kesiapan kami dari Dinas Kominfo Kota Makassar, ya kami mengelola media center, yang mana dalam media center ini tempat dari teman-teman media, ya bagaimana mencari informasi, mencari berita terkait dengan kegiatan F8. Di sini juga kami, karena kami Diskominfo mengelola jaringan CCTV yang terintegrasi di wilayah Kota Makassar, terkhusus di wilayah Anjungan Pantai Losari ini kami menampilkan tampilan dari CCTV tersebut. Ya paling tidak ini memberikan rasa nyaman dan aman bagi pengunjung F8 bahwa ternyata di Anjungan Pantai Losari ini dilengkapi dengan CCTV sehingga keamanannya terjamin 24 jam. Kalau bisa tahu di mana itu ditempatkan untuk CCTV-nya, Pak Kadis? CCTV-nya ada beberapa titik, ada beberapa titik, termasuk di Anjungan Losari sendiri, Anjungan Mandar, 2 pintu masuk, dan beberapa sudut di wilayah festival F8 ini. Jadi totalnya ada berapa CCTV yang ditempatkan di sini? Ada untuk sekitar 12 CCTV yang kami. 12 CCTV. Ini 12 CCTV ini diletakkan pada saat event ini berlangsung saja ataukah di luar dari event ini, Pak Kadis? Yang kami tambahkan, karena kan kita tahu nih untuk Anjungan Pantai Losari Makassar ini kan di mana masyarakat umum ini bisa mengakses ya, untuk bisa mengajak keluarga mereka ya, untuk bisa bersantai di sini. Nah itu gimana, Pak? Yang CCTV yang kami pasang untuk kegiatan F8 ini kami tambah ada 6 titik. Ada 6 titik. Jadi yang sebelumnya itu adalah CCTV yang sudah permanen di tempatnya, yang memang dari awalnya terpasang untuk memantau bagaimana aktivitas warga di Anjungan Pantai Losari. Sebelumnya sudah berapa, Pak? 6 titik yang terpasang. 6 titik yang terpasang. Ini ditambah lagi? Kami tambah dalam rangka kegiatan F8. F8 ya. Ini untuk mencegah ya, untuk memantau aktivitas masyarakat dan juga mencegah jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan juga, jadi itu bisa ada nyaman kita rasa, nyaman rasa. Baik, itu ya Smart Listeners. Pak Kadis juga pada saat kemarin ini kan saya melihat nih bahwa untuk opening ceremony dimulai itu kan ada juga atraksi yang dilakukan oleh atraksi pesawat tempur Sukhoi. Nah itu bagaimana untuk masalah jaringan? Iya. Atraksi udara yang kemarin dilakukan oleh Korps AU 2 yang berada di wilayah Makassar ini, ya itu kemarin ada beberapa atraksi, termasuk atraksi terjun payung, terjun payung, atraksi penyelamatan di pantai oleh helikopter, terus atraksi dari Sukhoi itu sendiri. Ya, dari atraksi ini juga yang sangat memukau masyarakat yang melihat dari ketangkasan para pilot-pilot handal TNI Angkatan Udara untuk bagaimana bisa mengendalikan pesawat tempur dalam menerbangkan pesawat tempur. Pada saat aksi untuk pesawat tempur Sukhoi itu kemarin, itu kan pada saat sore hari ya. Itu ada tidak gangguan jaringan untuk seputar Pantai Losari kemarin, Pak? Alhamdulillah untuk jaringan, gangguan jaringan itu
sampai kemarin itu tidak ada persoalan jaringan, tidak ada gangguan. Yang memang kemarin hanya kami sampaikan kepada warga bahwa yang berada dalam wilayah penerbangan dari pesawat ini untuk tidak menerbangkan balon udara dan tidak menerbangkan drone, ya, karena kan ini akan berdampak sangat berbahaya bagi pesawat itu sendiri. Nah, jadi kami sudah jauh-jauh hari kami sudah menyampaikan informasi, baik itu melalui media sosial, baik itu kami menyampaikan melalui mobil informasi kami keliling di dalam wilayah seperti wilayah Tamalate, wilayah Marisau dan wilayah Kecamatan Ujung Pandang. Ya, ini adalah wilayah yang wilayah terbang dari atraksi udara ini. Jadi larang menerbangkan balon udara dan drone pada saat kegiatan berlangsung. Itu akan terganggu sinyalnya atau gimana, Pak? Ya, bukan persoalan sinyal, Mak. Ya, yang kasihan kalau sudah tinggi terus pesawat, itu akan terganggu. Ya, gitu itu sangat membahayakan dari pesawat itu sendiri. Jadi jauh-jauh hari ini sudah ada himbauan ya, dilakukan dari pihak panitia. Pada saat dilakukan atraksi pesawat tempur pesawat Sukhoi kemarin. Baik, Pak, ini kalau selama kita sekarang ini ya dapat kita informasikan juga nih untuk Anda smart listeners, untuk Dinas Perhubungan Kota Makassar. Ini Pak Kadis itu kan tadi juga sudah melakukan rekayasa lalu lintas ya. Jadi di jam 2 tadi ya dimulai untuk penutupan jalan ya, khususnya untuk di jalan penghibur ya. Nah, untuk masyarakat yang ingin masuk menyaksikan langsung nih untuk perhelatan F8 ini kan diselenggarakan selama 5 hari ke depan. Nah, ini gimana nih untuk informasinya? Mulai dari tiket masuknya, bisa mendapatkannya di mana, Pak Kadis? Itu seperti apa? Untuk masuk di venue-nya, panggung utama ataupun di area festival. Di F8 ini, lokasi F8 itu ada 2 titik pintu masuk. Yang pertama berada di titik pintu MGH. Ya, titik pintu MGH. MGH yang sebelah sebelah utara, ya, sebelah utara, dan titik masuk di CPI. Ya, titik masuk di CPI. Dan ada juga 2 titik VIP, ya, ada titik VIP yang berada di anjungan Pantai Losari. Ya, adapun warga yang ingin masuk, ya, seperti kan sekarang masuknya sudah dikenakan biaya, karcis, ya. Ada biaya yang dikeluarkan. Ada biaya. Itu pun kan bisa diskon dengan membawa botol plastik. Itu akan mendapatkan diskon 50%. Diskon 50%. Itu mendapatkan potongan ya. Untuk harga tiketnya? Harga tiket masuknya 10.000. 10.000 ya, ini sangat terjangkau ya. Jadi smart listeners, untuk melihat perhelatan F8 dan juga kegiatan-kegiatannya ya untuk hari kedua ini. Itu bisa langsung ya, ngajakin teman. Kemudian untuk saudara juga boleh ya. Langsung, karena untuk gate-nya ataupun pintu masuknya juga seperti diinformasikan itu bisa di depan Stella Maris ini ya, untuk pintu masuk yang umum ya. Stella Maris ini untuk VIP. VVIP. Kemudian untuk yang di depan yang MGH? Di depan MGH itu untuk umum, dan di CPI. Ya, berhubung lokasi parkir bagi pengunjung lebih dekat yang berada di CPI, yang berada di selatan kota, selatan, masuk dari arah selatan, itu bisa masuk dari CPI, dan berada dari arah utara bisa masuk di MGH. Ya. Itu sudah diatur sedemikian rupa. Untuk jamnya sendiri untuk F8. Ya, jam operasional F8 ini ya jam 5 sudah mulai kegiatan dari F8 ya. Dan untuk acara hiburannya ya insya Allah malam hari itu sudah mulai berjalan kegiatan tersebut. Oke, baik. Pak Kadis, untuk pembagian zona sendiri itu seperti apa?
pembagian zona untuk mungkin untuk zona 1, zona 4 untuk pintu masuknya, kemudian untuk pintu keluarnya agar tidak terjadi penumpukan begitu. Ya, untuk pintu masuk dan pintu keluar itu terbagi ada beberapa zona. Di sini ada 4 zona, zona 1 sampai zona 4 sesuai dengan tempat-tempat dari zona ini, yang mana di zona 4 itu adalah food, ya, zona 4 ya sana, ya, ya dekat MGH, zona 3 Anjungan Pantai Losari, zona 3 ada di City of Makassar, dan zona 4 ada di sekitar dekat CPI. Dekat CPI ya. Oke. Kemudian ada juga nih masukan kemarin Pak Kadis pada saat opening ceremony ya. Opening ceremony. Katanya kemarin pada saat waktu sholat maghrib itu sempat terjadi penumpukan di situ. Iya. Yang mau masuk sholat. Kenapa tidak diadakan semacam tenda begitu untuk sementara waktu? Ya. Memang dengan penumpukan, karena kemarin saat pembukaan itu kita untuk lokasi dari warga untuk pengunjung untuk melaksanakan sholat kan ada beberapa titik, ya bukan cuma di Masjid Amirul Mukminin, tetapi ada juga musola-musola yang disiapkan oleh UPT Anjungan Pantai Losari yang berada di dekat Anjungan Pantai Losari itu sendiri. Ya ada beberapa. Memang karena kemarin kan pembukaan, ya, yang animo masyarakat pengunjungnya tumpah ruah, untuk menonton F8 ini antusiasnya karena rindu 2 tahun. Iya, 2 tahun sama pandemi ini di ini ya. Ada F8 ya pasti agak besar. Terjadi, ya. Nah, tapi alhamdulillah sholat maghrib kemarin bisa, ya walaupun tetapi tempat yang di luar masjid itu memang diperuntukkan untuk sholat juga. Iya, memang tempat sholat, bukan tempat memang biasa diperuntukkan untuk tempat sholat. Hanya memang karena di dalam sudah penuh, ya pasti membelah keluar. Oke. Nah, untuk untuk lokasi untuk peralatan F8 ini tepatnya di Anjungan Pantai Losari, dari untuk persiapan ya Pak Kadis, kalau saat ini khusus untuk peralatan F8 apa-apa saja sarana yang dipersiapkan Pak yang sebelumnya itu tidak ada, mulai dari fasilitas umum. Fasilitas umum. Fasilitas umum yang disiapkan dari di F8 pemerintah, ini itu sudah lengkap, ya, mulai dari fasilitas kamar mandinya, terus fasilitas dari untuk kamar mandinya tuh saya kemarin sempat bingung juga itu Pak Kadis. Kamar mandi di mana di sisi mana? Ya, kamar mandi di Anjungan ini ada pintu CPI 1. Pintu CPI 1. Di ujung 1. Dekat mana itu? Dekat di pintu masuk pertama. Itu arah parkiran motor di sana. Parkiran, ya. Setelah itu di Masjid Amirul Mukminin sendiri. Iya, situ ada. Setelah itu di dekat Anjungan City of Makassar. Ya, ada satu. Terus ada satu di dekat Anjungan Pantai Losari, ada 2, sisi kiri dan sisi kanan. Dan ada juga di Anjungan Mandar 1. Lengkap. Jadi ada berapa? Ada 4 ya? 6. Ada 6. Ada 6. Dari ujung sana. Iya. Jadi setiap sudut itu ada. Jadi setiap sudut itu ada gitu ya. Oke. Baik. Ini untuk dari fasilitas publik umum ya, yang khususnya untuk toilet ya. Ini menjadi kebutuhan utama nih. Di mana-mana nih Pak Kadis. Kalau semuanya kita berwisata juga, ini pasti menjadi masukan juga ya. Jangan sampai ini tidak menjadi hal yang tidak diutamakan, padahal ini merupakan hal yang sangat penting ya untuk penyediaan fasilitas ini ya. Kemudian ya
Itu ya. Kemudian untuk masyarakat juga nih yang ingin mengetahui terkait informasi-informasi apa saja, event ataupun pertunjukan apa saja yang akan dilakukan untuk hari-hari berikutnya, itu seperti apa? Di mana untuk mengetahuinya, Pak Kadis? Ya, untuk mengetahui event yang akan setiap harinya, Iya. bisa mengakses akun media sosial kami Diskominfo Makassar, yang mana kami mengupdate setiap kegiatan yang akan dilaksanakan besok harinya. Ya. Jadi kalau semamanya untuk sehari sebelumnya itu pasti sudah ada informasi, Iya, ya. ada informasi. Iya. Jadinya juga masyarakat ini penasaran ya akan ada kegiatan apa lagi nih Iya. untuk hari berikutnya. Benar. Ya. Oke, Mas Ering sampaikan Pak Kadis. Ya. Untuk seputar kegiatan dari F8 ini. F8 ini. Ya. Kami sampaikan kepada masyarakat. Ya. Mari kita hadiri, kunjungi F8. Ya, ini merupakan bukan pesta dari ini adalah bukan pesta dari pemerintah kota, tapi pesta masyarakat, pesta rakyat masyarakat Kota Makassar. Ya, kita hadiri, kita saksikan sehingga bagaimana semangat dari warga Kota Makassar bisa kita pulih kembali bersama dengan energi yang baru untuk menatap masa depan yang lebih baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tentunya harapannya seperti itu ya, untuk membangkitkan perekonomian Kota Makassar. Ya. Energi of recovery. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Mahyudin, Kepala Diskominfo Kota Makassar, Pak. Ya, jaga kesehatan Pak ya, karena untuk zona yang akan dijalani ini agak-agak luas gitu ya. Baik, smart listener, demikian perbincangan saya bersama Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Bapak Mahyudin sekali lagi, dan dari Pantai Losari Kota Makassar, Zia Mirza Arianti pamit, dan juga ada Pak Mahyudin di sini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.